Hari ini kita akan belajar tentang Golden Era. Golden Era adalah juga disebut masa keemasan dari gereja Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, di mana saudara dan saya mengalami masa-masa ajaib seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pernyataan tentang sangkakala ketujuh yang dibunyikan, itu juga seperti sebuah pernyataan bahwa Golden Era sedang dimulai. Dan membuat saya bersyukur karena awal khotbah di Holy Stadium saya menyampaikan tentang Yesaya 60. Dan Yesaya 60 adalah bagian penting dari masa atau Golden Era. Saudara, saya akan coba menyampaikan ayat demi ayat ya. Jadi tidak sistematis, tapi ayat demi ayat sehingga saudara kalau membaca ayat ini atau deklarasi bisa menikmati ya. Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat bangkitlah, menjadi teranglah. Ini himbauan dan kerinduan dari Tuhan untuk saudara dan saya sebagai gereja Tuhan tidak tertidur, tidak asal-asalan, tapi betul-betul bangkit dan menjadi terang. Alasannya apa? Karena terangmu datang. Terangmu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita bagiannya bangkit, hanya bangkit, maka kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kenapa saudara? Yang paling krusial adalah ayat yang kedua. Kenapa kita harus bangkit? Karena sesungguhnya artinya ini pasti, gak mungkin enggak. Kegelapan menutupi bumi. Saudara, kita lihat ya, bencana di mana-mana. Dan kegelapan jenis yang lain adalah keuangan, ekonomi. Saudara dengar perusahaan tekstil Sritex. Saya waktu lihat di TV-nya sedih loh saudara. Bukan saudara, bukan family. Kira-kira 10.000 loh Bapak Ibu. Belum tempat lain yang di Jakarta. Itu kegelapan dalam ekonomi. Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak bangkit, kita bisa menjadi ragu. Kita bisa menjadi gak percaya. Bahwa akan ada masa-masa yang luar biasa. Karena Yesaya 60 itu sebuah paket sudah. Dari ayat 1 sampai selesai. Itu semua saling berkaitan. Tapi dimulai dengan ini. Dan Yesaya 60 itu sebetulnya kan tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Gereja harus perhatikan betul. Waktu Tuhan Yesus lahir, saudara. Yang diharapkan sebetulnya gak banyak. Hanas dan Kayafas untuk bangkit. Tapi ternyata mereka gak mau bangkit. Tinggal di bait Allah. Tapi tidak mengerjakan keimamannya. Makanya hari-hari ini hati-hati saudara. Saya ini beberapa hari terus merenungkan Tuhan. Saya ingin melakukan apa yang Kau kehendaki. Bagaimana caranya supaya efektif, efisien. Dan itu perlu fokus saudara. Hanas dan Kayafas gak memikirkan sama sekali. Hatinya jauh dari Tuhan. Kerjaannya menghakimi. Jadi hakim. Padahal imam.
Sesungguhnya Yohanes Pembaptis pun tidak siap. Kita tahu begitu dia mengalami proses, masuk penjara, kecewa. Akhir hidupnya, dia betul-betul terpuruk, saudara. Alkitab mengatakan di kerajaan sorga, dia paling kecil pada waktu itu. Begitu kondisi kecewa, terpuruk, kerohaniannya seperti itu. Kita mesti perhatikan betul keadaan kita hari-hari ini. Dan saudara, kita sedang melihat kegelapan. Kita sedang melihat kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Akhlak moral, korupsi. Betul-betul gelap mata, saudara. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Serem. Makanya kalau Bapak Ibu tidak bangkit, kita ini bisa seperti saya dulu naik mobil. Hujan, bukan memperhatikan lampunya, tapi memperhatikan wipernya. Membuat saudara bisa seperti Yohanes Pembaptis. Kok begini? Aku dipakai Tuhan, katanya dipakai Tuhan, mempersiapkan, kok begini, kok masuk penjara. Apa yang Alkitab berkata? Kalau kita bangkit, terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya katakan. Dan apa Bapak akibatnya? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang berteramu. Ini lawatan terbesar. Mengapa kita disuruh ke desa-desa, ke daerah miskin, memberi pengharapan kepada mereka, memberikan sebuah pengertian bahwa tidak selamanya mereka harus miskin. Harus diberkati, bukan cuma uang. Rohani nomor 1. Bukan cuma bangsa Bapak Ibu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah ini, kalau enggak saudara orang enggak lihat terbit cahayanya, repot. Saya dulu tuh memberi contoh lampu zaman dulu saudara. Lampu mobil atau lampu motor, ini tengahnya tuh sebetulnya lampunya ya. Tapi ini tuh reflektor saudara. Kalau reflektornya kotor, kalau reflektornya yang putih ini di dalam jelek, rusak. Saudara mau kasih berapa watt pun, itu lampunya gak bisa terang. Dulu saya pernah mobil, saya bilang, tolong wattnya lebih gede. Wattnya tambah gede, tambah rusak saudara, tambah hitam, gak tahan. Karena gak baik kualitasnya. Dibilang harus dibawa ke tempat dibersihkan, diperbaiki, menjadi betul-betul bersih. Watt kecil pun itu menerangi. Ini bukan watt kecil. Wattnya Tuhan Yesus, sinarnya terang. Tapi gara-gara kita saudara bisa gelap. Enggak jelas. Makanya bagian kita adalah membersihkan yang di dalam ini. Membersihkan yang di sini. Menyiapkan bahwa Tuhan pasti datang kedua kali. Dan Alkitab berkata loh, sebelum Tuhan datang harus terjadi itu golden era, saudara. Golden era itu bukan cuma duit, itu cuma bonus. Golden era adalah kerohanian yang betul-betul menyala. Golden era adalah jiwa yang sehat. Golden era adalah keluarga yang harmonis. Golden era adalah tubuh yang sehat. Itu golden era. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Saudara harus perhatiin ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita disuruh mengangkat muka dan lihat sekeliling. Saudara kalau kita nggak bangkit, ya, kita nggak bisa angkat muka. Kita tertunduk terus, saudara. Lihatnya dunia, lihatnya masalah.
Tapi kalau saudara bangkit, engkau melihat ke atas, melihat ke depan, melihat ke sekeliling, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya ini lagi ada deg-degan juga saudara. Saya dapat visa China, itu waktu itu ngurusnya bukan single entry, ya, multiple 2 kali. Terakhir itu harus 27 Maret. Pada waktu saya mendapat kabar tentang Pastor Chen yang tidak mungkin, sudah saya tutup saudara. Ini aneh. Ada orang lama gak pernah telepon, lama gak pernah SMS, tahu SMS. Dia bilang, Bapak mau pelayanan gak di Shenzhen? Di Shenzhen. Saya bisa mengatur, ada kesempatan. Aduh, dengar kayak gitu saudara. Hati terbakar, tapi gimana ngaturnya supaya nggak mahal. Sampai Indonesia itu masa arus mudik. Tapi itu ada di pikiran dan hati saya saudara. Saya mengangkat muka dan melihat. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini bagianku, beri aku kemampuan. Jadi ada apa ya, pikirannya bukan untuk diri saudara. Apa sih yang Tuhan mau? Pokoknya merindukan nurut apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Nah, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ini lawatan. Yang tadi bangsa-bangsa, ini saya percaya Indonesia saudara. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Nah saudara, ini gak boleh kita cuma salah satu. Anak laki-laki itu bicara tentang orang-orang yang kuat, yang mendukung kita. Bisa keuangan, bisa tenaga, bisa pemikiran, bisa apa saja yang menolong kita. Tapi Tuhan bilang anak perempuan juga aku kirim. Anak laki-laki datang tujuannya apa? Supaya kamu bisa menggendong anak perempuan. Orang perempuan itu orang miskin. Miskin itu bukan cuma duit saudara. Yang belum percaya Yesus itu miskin. Perlu ditolong, perlu digendong. Nah kalau itu semua saudara responi bagian kita akan lihat keajaiban. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati nano-nano. Tapi yang ajaib. Kenapa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan untuk memperkaya diri. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya, semua lagi dalam pikiran saudara tuh, Tuhan gimana? Engkau berkata Tuhan pengen kita punya tempat sekolah misi dan sebagainya. Itu semua dalam pergumulan. Karena muara hati kita tuh ke orang saudara. Muara hati kita tuh ke jiwa. Bukan ke benda. Tapi misi itu perlu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Ya luar biasa nih unta muda dari Medan. Dari Midian dan Eva, mereka semua datang dari Sheba, kan bawa emas, kemenyan dan memberitakan berkat Mazmur Tuhan. Ini zamannya Yesus jelas. Orang Majus, saudara. Jadi sebetulnya ini semua ayat untuk Israel yang jasmani, tapi enggak semua orang Israel mengalami golden era. Demikian juga kita. Oh Yesus 60 pasti terjadi, belum tentu. Terjadi pasti belum tentu saudara ngalami. Kalau saudara tidak lakukan bagianmu yang 1%. Bagian Tuhan 99%. Kita 1% kecil. Tapi serius untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Yang sepakat katakan. Sudah 1% seenaknya gak bisa Bapak Ibu. Ya. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan ebet akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah kulu. Sebagai korban yang berkenan Bapak Ibu bisa bayangin.
Kenapa minggu depan saya akan ajak saudara. Saudara akan dengar kesaksian. Yang penting kesaksian, saudara, bagaimana melihat orang dijumpai Tuhan begitu rupa. Dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh, betul-betul seperti anak sulung loh, bahaya saudara. Saudara perlu renungin aja. Kenapa Tuhan berjuang begitu rupa? Menyelamatkan orang. Sedangkan saudara nggak terhubung denganku, itu bahaya. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan cuma saat pertama saudara. Tiap-tiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan. Dalam firman-Nya, dalam doa setiap kita. Yang sepakat, katakan, bayangin loh. Yang berkenan kepadaku, nunggu Tuhan saudara. Aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka yang melayang seperti awan, seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Burung merpati itu bicara tentang kesetiaan. Antikris akan berperang melawan Yesus. Tapi mereka yang bersama Tuhan akan menang. Yaitu yang terpanggil, dipilih, dan setia. Saudara punya hati setia itu enggak mudah. Setia itu bisa dibuktikan tuh pada waktu tidak enak. Pada waktu ngalami yang tidak cocok. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Indonesia. Karena Indonesia legal, dulu sudah kasih emas, jual emas. Maka kita legal saudara. Yang jadi masalah, betul gak kita menantikan Tuhan? Yang 1% kita menantikan siapa? Kadang-kadang jujur saudara, aduh Tuhan, mau gerakan orang ini, gerakan orang itu, Tuhan gak suka lah saudara. Ternyata Tuhan tuh cemburu betul saudara. Gak boleh. Yang dinantikan gak ada yang lain, cuman Tuhan. Halo? Itu gak mudah. Nah kalau itu dinantikan saudara, apa yang Tuhan buat? Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki jauh. Ini perempuannya gak disebut. Kenapa? Tuhan sudah percaya. Oh, gerejanya, umatnya menantikan Tuhan, bukan menantikan anak laki-laki. Kalau menantikan Tuhan, anak laki-lakinya dikirim. Menantikan anak laki-laki, Tuhannya gak datang. Ngerti Bapak Ibu ya? Perak emasnya dibawa serta. Kenapa? Untuk nama Tuhan Allahmu, lihat saudara, bukan untuk memperkaya diri. Oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab lucu ya untuk Tuhan, Ia mengagungkan engkau. Bonusnya selalu kita. Kalau nurut, bonusnya saudara dan saya. Ngomong kalau nurut, bonus berkat kita alami. Amin. Orang-orang asing luar biasa saudara membangun tembokmu, raja-raja mereka melayani engkau, sebab dalam murkaku aku mengajar engkau. Jadi saudara, apapun yang terjadi selalu ada pendidikan. Nah, pada waktu dihajar jangan ngomel. Waktu dihajar jangan marah. Waktu dihajar jangan lawan. Waktu dihajar nurut saja. Itu kerendahan hati kuncinya di situ. Yang namanya dihajar gak enak Bapak Ibu. Tapi luar biasa, namun aku telah berkenan untuk mengasihani kita. Yang percaya, katakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini pintu gerbang saudara. Ini pintu gerbang. Amin. Saudara, deklarasi itu jangan disepelekan. Memuji menyembah Tuhan, saya perhatiin, dari kecil pun harus diajar nyembah. Ini luar biasa. Tapi ini harus dimulai dari hati. Hatinya harus terbuka.
untuk mengampuni. Hatinya membuka untuk memaafkan. Saya dulu punya teman, ingat sudah saya cerita berkali-kali, Pak Samiton Pangelah. Dia dulu sering ke Temanggung, dia bagus banget memberikan beberapa ucapan ya, moto. Dia berkata, orang kalau punya masalah besar, dikecilin. Masalah yang kecil, dihilangin. Jangan masalah yang kecil, digedein. Itu kalau mau jadi orang hebat dia ngomong. Dia beri contoh ini. Oh benar juga. Jadi energi kita nggak dibuang yang sia-sia. Banyak yang harus saudara dan saya lakukan dan kerjakan. Yang percaya katakan, ini pintu gerbang, baru saudara bisa deklarasi dengan kuasa. Ini kemarin Vincent cerita, papanya Gaby ini, hobinya apa Bapak Ibu? Jalan pagi. Tidurnya nggak pernah malam, jam 7 udah tidur. 7 malam udah tidur. Bangunnya pagi, jalan. Saudara tahu apa yang di jalan ngapain? Ngomongin wong ora. Kalau jalan pagi apa yang dilakukan? Deklarasi. Nanti satu kali saudara dengar kesaksian lah, Gaby ini sebenarnya tidak mudah untuk hamil. Betul-betul semua anugerah. Tuhan sedang berjuang untuk saya, untuk keluarga saya. Seperti saya waktu di rumah sakit di Singapura. Malam itu saya diberi mimpi, Tuhan berkata, aku berjuang untuk hidupmu. Saya nangis saudara. Dan itu Mazmur 91 loh, ayat terakhir. Aku memperlihatkan keselamatanku. Itu betul-betul Tuhan itu luar biasa. Nah waktu itu papanya Gaby kalau keliling berdoa, pokoknya aku percaya anakku hamil, aku percaya Gaby hamil. Jadi sekarang ada mobil yang sulit dijual. Papanya ini jual beli mobil, sulit. Sambil jalan, ngomongnya piye Gap? Mobilnya laku. Saudara, mobilnya laku. Yang sulit diomong mobilnya laku. Laku tuh saudara. Yang dunia bilang sulit, bagi Tuhan gak ada yang sulit. Makanya deklarasi itu luar biasa loh. Apa yang saudara gemakan, ucapkan itu menggema. Jangan sepelekan, jangan ngomong ngawur. Jangan ngomong negatif, jangan ngomongi orang. Ngomong firman Tuhan. Coba bilang, kita ucapkan firman. Yang percaya katakan, itu luar biasa. Ini saya diceritain sendiri, wah ini luar biasa saudara. Pokoknya ajaib lah, yang gak mungkin menjadi mungkin. Ya. Untuk membawakan bangsa kepadamu, ya mobil apapun yang orang payu jadi payu. Halo? Sedang raja mereka digiring sebagai tawanan, sungguh bangsa kerajaan tidak mau mengabdi kepadamu, akan lenyap. Ini lebih bicara tentang Israel, misalkan tidak dibinasakan. Kemudian Libanon ini juga sedang perang, kalau Israel tidak bertobat bersandar pada Tuhan, repot ini sulit terjadi. Itu bangsa nobar, peperangan, cemarakan dibawa bersama kepadamu untuk mempersembahkan bait Allah, karena bait Allah ketiga segera dilakukan. Tapi buat kita adalah ini saudara, Tuhan hendak memulihkan tempat kakinya berjejak. Mazmur 91 saya sudah khotbahin. Pertama aku duduk, kedua aku bersemayam. Saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Dan izinkan Tuhan itu tinggal, berjejak, enggak pernah pindah. Immanuel dalam hidup saudara dan saya. Amin. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk ya. Semua orang menindas engkau, sudut penyembah ini bicara tentang bangsa Israel. Dan kemudian kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus adalah Israel. Sebagai ganti keadaan kamu dulu ketika kamu ditinggalkan, dibenci, tidak disangka seorang pun. Sekarang kamu membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-terus. Ini bicara pembalikan keadaan. Saudara luar biasa loh, nanti 13 Maret. Dan itu pas Purim. Dan dunia berkata 13 itu sial. Kita mau balikan keadaan. Dari yang sial menjadi keajaiban. Ayo kita bersihkan hati. Jangan kecewa, jangan marah. Ampuni. Nah engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa, akan meminum susu kerajaan-kerajaan.
Engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penentu yang maha kuasa Allah Yakub. Saudara, ini semua adalah hal-hal yang supranatural. Nanti saudara akan mengalami hal yang ajaib. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Nah, yang penting saudara merelakan upgrade hidup. Bukan cuma uang loh ya, ini contoh. Ganti tembaga, aku akan membawa emas. Jadi emas dulu atau tembaga dulu yang muncul? Tembaga dulu. Dan setiap orang punya level beda-beda loh. Makanya Tuhan berkata, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan untuk yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi saudara diberi kebebasan melakukan semua dengan sukacita. Yang saudara dulu batu meningkat jadi kayu. Yang dulu kayu meningkat jadi besi. Yang dulu besi meningkat jadi tembaga. Saudara mesti ada next level. Kalau tidak saudara, ini ciri dari golden era itu begini. Saya percaya saudara, kita diberi kesempatan ke pulau-pulau, ke daerah miskin. Kalau mereka pergi, kita pergi tanpa cinta, tanpa beban. Itu tur namanya saudara. Praktek dalam kasih itu tidak mudah. Praktek dalam memberi tidak mudah. Kalau ini kita lakukan, ini bagian kita, bagian Tuhan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Kegelapan, kekelaman dikalahkan oleh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan, tidak ada kekerasan, tidak ada kebinasaan, tidak ada keruntuhan. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, pintu gerbangmu pujian. Itu masa golden era. Nah, ini penting saudara. Bagi saudara dan saya, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, cahaya bulan tidak menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan jadi penerang abadi bagimu. Artinya apa? Saudara dalam melakukan segala sesuatu, perhitungannya tuh jangan seperti dunia. Kalau dunia selalu untung, rugi, rugi, untung. Nurut apa yang Tuhan mau, maka kita paksakan kehendakmu Tuhan. Gelinding bersama Tuhan. Karena saudara selalu yang menjadi penerang harusnya Tuhan. Bukan sesuatu yang kita lihat di dunia. Bagimu tidak akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, yaitu Yesus. Amin. Bulan yang tidak surut itu Tuhan. Tuhan menjadi penerang abadi bagimu hari-hari pergabungan. Saudara, kalau ini dilakukan, perkabungan saudara berhenti. Halo? Amin. Tidak ada perkabungan, tidak ada kerugian, tidak ada yang tidak ada, semua habis. Tuhan yang berjanjikan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ini janji lawatan terhebat. Saya percaya kalau bangsa Israel tidak memperhatikan janji Tuhan, negara manapun yang percaya ayat ini, Indonesia akan mengalami masa golden era. Kita tidak mengalami resesi, tapi resepsi. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Ini lawatan terhebat saudara. Nanti kita lihat ada banyak orang datang kepada Tuhan. Saya doa loh saudara, Tuhan jangan lepaskan aku. Paksakan kehendakmu jadi. Engkau pengen nyelamatin orang, pengen nemuin orang. Berjuangnya begitu rupa, pengen nyelamatin. Mereka sebagai cangkokan, mereka kita memiliki Indonesia. Yang percaya katakan, mereka sebagai cangkokan yang Tuhan tanam. Saudara, kita ini dicangkok loh, bukan kekuatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Halo? Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Memang kita gak bisa, gak mampu. Saudara berkata, aku paling kecil, aku miskin. Percayalah kita menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi bukan kita tapi Tuhan. Halo? Bukan kita. Tapi, nah saya mau cerita saudara. Hari Kamis kemarin saya ke Jogja. Saya mampir di Muntilan karena ada dog food yang murah. Dibeli di situ. Nah parkir bisa kiri, bisa kanan. Itu memang
dua-duanya boleh. Karena tokonya di sebelah kanan, pakainya di kanan. Dulu pun pakai di kanan. Dan saya selalu bilang, tolong kamu lihat di spion. Kosong, saya buka. Jalannya ramai saudara, kalau buka juga nggak harus cepat. Kalau buka nggak cepat, nanti orang lewat terus saya nggak pernah bisa keluar. Si Andi bilang, ya om, kosong. Saya buka saudara. Baru saya buka, ada motor yang tidak tahu, ternyata dari belakang mobil saya. Di sini ada jalan. Dari situ kan nggak tahu, disuruh sama tukang parkir. Ya jalan terus. Nyenggolnya cuma sedikit di pintu. Tapi dia jatuh saudara. Waduh, dia berdarah. Saya tolong dia. Pak, ayo dah. Kita ke rumah sakit, bapak ke rumah sakit, urusan nanti. Sudah bawa ke rumah sakit saudara, sudah masuk. Saya cuma numpang pipis bentar, sudah dibawa. Saya keluar, dia lagi berunding sama susternya. Bagaimana caranya supaya saya bisa bayar BPJS? Saya dengar saudara. Dia sambil kesakitan, gimana caranya supaya saya pakai BPJS? Aduh, hati saya sudah mulai tersentuh sudah, mulai gak enak. Saya tanya, Bapak ini kerja apa? Oh, saya pensiun. Dulu kerja di sini. Kerja di tempat teman saya, saudara. Aduh, ini aku mulai mikir, kenapa ya? Terus dia bilang, Bapak bisnisnya apa? Nanya ke saya, saudara. Waduh, ini mungkin dia pikir akunnya pengusaha gede, mau tolongi gitu lah ya. Dia mau minta tolong BPJS. Saya bilang, saya ini pendeta Pak. Jadi serba salah. Ngomong pendeta tuh kayak dituntun sama Tuhan. Lah masa ngomong apa? Oh Pak pendeta ya. Jadi dia tahu. Pak tolong bantu Pak. Ini susternya bilang saya harus ke kepolisian Pak. Supaya jasa harganya keluar, baru BPJS keluar. Karena salahnya dia, saya nggak salah saudara. Oh begitu, di mana kepolisian? Deket sini. Ya udah, yuk ibu antar saudara. Sampai di kantor polisi Muntilan. Kantornya gede, polisi ming satu orang dok. Loh Pak, yang lain kemana? Semua lagi di tempat retreat di Magelang. Oh, nah Bapak kalau mau ngurus ini ke Jagoan. Nah pikir aku jagoan tuh di mana? Magelang. Waduh, dari Muntilan balik lagi ke Magelang. Waduh, aku sudah pengennya, wah tak tinggal we lah. Tinggal lungo we. Aku ke Jogja dudu urusanku. Itu maunya Manu selalu begitu saudara. Sambil doa, Tuhan tolongin. Apa yang harus aku lakukan? Saudara ya sudahlah, saya bawanya ke Jogja ke Teguan. Saya bantu supaya dia dapat BPJS. Dia nggak minta tolong saya bantu, enggak saudara. Mintanya itu tok. Sampai di sana, polisinya bilang, punya SIM nggak? Nggak punya. Waduh nggak bisa. Mobil dan motor harus dibawa, tapi kalau nggak ada SIM nggak bisa. Wah. Saya balik saudara. Aduh hati sudah gak karuan, sudah gak enak saudara. Saya bilang Tuhan harus gimana nih. Saya kalau mau pergi gampang Bapak Ibu. Waktu ibu masuk udah tinggal lungo aja, aku gak urusan. Tapi sekali ini saudara. Untuk punya hati menolong itu gak mudah. Dan akhirnya saudara, saya lihat, kenapa Pak? Waduh ininya putus. Saya bilang sudah, saya rundingan sama Bu Linda, yaudahlah kita tabur sekian. Saudara, ibunya sudah ngomong, terima kasih. Nah kita pergi. Dapat tagihan 3 kali lipat lebih dari uang yang saya titip. Begitu saya transfer ke bayar saudara, mereka terharu sekali. Kok ada ya katanya pendeta mau menolong.
Saya percaya saudara, sesuatu yang ajaib sedang Tuhan buat. Amin. Tidak enak di hati. Seperti Yohanes Pembaptis, tidak enak, kecewa. Tapi biar, kalau memang Tuhan mengizinkan, Tuhan merekayasa untuk mencapai itu, sudah. Saya bilang, Tuhan, aku percaya sesuatu yang besar terjadi. Saudara, kenapa tempat kita paling legal tentang anak bungsu? Dulu waktu pertama kebakaran saya kecewa. Begitu doa, engkau sekinah, Tuhan izinkan terbakar. Bukan gereja loh ya, sekolah. Engkau paling legal nanti melihat lawatan anak bungsu datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saya bilang, oh memang semua Tuhan ada hitungan-hitungan. Saya percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Yuk bangkit berdiri. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku dan keluargaku percaya semua janji-Mu, ya dan amin. Berikan kepadaku dan keluargaku anugerah khusus untuk meresponi yang 1% apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia tidak mengalami resesi. Indonesia mengalami resepsi dalam kerohanian dan jasmani. Terima kasih Tuhan, kami dan keluarga kami mengalami keajaiban, mengalami pemulihan segala sesuatu sebelum Kau datang kedua kali. Biar kami diangkat di awan-awan. Kami angkat roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah mengalahkan semua kelemahan kami, dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan, berikan terus roh pemulihan segala sesuatu. Kami terima berkat golden era dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh kami dipulihkan, jiwa kami sehat, keluarga kami jadi harmonis, tubuh kami disembuhkan, ekonomi kami diberkati, supaya kami menolong banyak orang miskin. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.